Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ala ta'ala wa ta'ala wa ala dzikir. Wa nafa'al intifa wal ifada wal istifada wal hatta la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalala ala al khairi bi wajhillahi wa bi martati wa thawabi. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulali rahmatika ya rabb. Oke, kita terakhir bahas itu Mas ya, bahas apa namanya? Tasawur ya, tasawur dan tasdik ya. Tasawur ya, kalau tasawur itu kan ya tasawur lah, belum termasuk hukum ya. Jadi misalnya antum ngasih tahu saya bahwasannya apa namanya tembok rumah antum itu putih, ya saya tasawur, tapi saya belum tahu kenyataannya gimana ya. Kalau apa Ustaz? Kemute kenapa Mas? Tadi suruh Ustaz kemute Ustaz. Kenapa? Tadi suruh Ustaz kemute. Sekarang udah. Oh iya. Jadi intinya apa ya? Intinya tasawur itu cuma tasawur saja ya. Ya, antum ngasih tahu tembok rumah antum putih ya. Ya saya tasawur. Nah, tapi saya nggak tahu kenyataannya gimana. Ketika saya tahu kenyataannya, nah berarti itu namanya tasdik atau hukum ya. Hukum atau tasdik. Itu namanya hukum atau tasdik. Tasdik ya. Hukum. Tasawurun bila hukmin ya itu tasawur biasa, atau tasawur dengan hukum berarti itu tasdik. Ya. Bisa dilihat lagi nanti rekamannya yang kemarin itu. Sekarang kita pindah ke bahasan lain. Ya, sekarang kita ini ya, bahas ini ya. Ta'riful ilmu wal i'tiqad ya. Ya, kita baca matanya dulu. Wajazimuhu ya. Wajazimul hukmi ya. Hukum yang jazim ya, hukum yang jazim ya. Wajazimul hukmi, hukum yang jazim itu pasti ya. Jazim ya. Illam yakbal taghayyuran. Jika hukum tersebut tidak menerima perubahan ya, illam yakbal taghayyuran, jika tidak menerima perubahan, fa ilmun, maka itu adalah ilmu ya. Jadi hukum yang jazim, hukum yang apa namanya dari tasdik tadi, proses tasdik tadi ya, ya hukum atau tasdik. Jadi, jika tidak menerima perubahan maka itu ilmu. Wa illa, jika menerima perubahan maka itu i'tiqadun sahihun intobako jika sesuai dengan kenyataan ya, jika sesuai dengan kenyataan ya. Wa illa fasidun ya, jika enggak sesuai dengan kenyataan maka fasid namanya ya. Jadi hukum ini, hukum jazim ini jika tidak menerima perubahan Mas ya, ya jika tidak menerima perubahan, nggak bisa berubah karena emang dalilnya udah kuat ya, apa wajahud dilalahnya udah kuat, maka nanti namanya adalah apa? Namanya itu ilmu ya. Jika menerima perubahan maka namanya itu i'tiqad. Coba kita baca sarahnya ya biar lebih jelas ya. Wajazimu ay jazimul hukmi wal hukmu al jazim illam yakbar taghayyuran, jika tidak menerima perubahan ya. Jika tidak menerima perubahan ya, diangka nalimujibin ya. Jika misalnya hukumnya itu apa? Illam yakbal taghayyuran, jika tidak menerima perubahan hukum tersebut ya. Diangka nalimujibin min hissin ya. Ya. Maksudnya illam yakbal taghayyuran itu apa? Ya. Jadi di sana ada alasan kuat ya. Jadi di sana itu ada alasan kuat ataupun dalil yang kuat. Baik itu dalilnya itu hissin ya, panca indera ya. Misalnya melihat tembok putih. Ya itu mau dirot kayak gimana? Orang kita beneran melihat tembok itu putih. Ya. Jadi nggak bisa dirubah ya. Saya tahu bahwasanya rumah antum itu temboknya putih. Nah, itu udah hukum, udah tasdik, udah hukum.
Bahwasanya tembok rumah antum putih, dihukumi tembok rumah antum putih, tasdik udah. Ya, udah tasdik. Ya, maka yo mau berubah kayak gimana nggak bisa. Ya, karena itu udah his ya, udah panca indera. Walau batinan, walau batin ya, walau his itu batin ya, walaupun secara batin. Au aklin ataupun akal ya, ataupun au kana limujibin, atofnya aklin itu ke apa? Ke his ya, atofnya ke his. Jadi atau dalilnya tadi itu akal, secara akal ya, secara akal. Ilmu itu tadi secara akal. Ya. Misalnya 1+1 kita hukumi 2. Ya. Kita hukumnya 2. Ya. Saya punya 2 pulpen, berarti pulpen saya ada 2. Nah, itu kan akal. Nah, itu nggak bisa berubah itu. Gimana mau berubah? Orang udah pasti ya. Au adatin atau adat. Ya, adat. Ya. Au adatin ya. Adat itu kayak kebiasaan ya. Ya, kebiasaannya orang kalau apa namanya? Kalau tidur pasti matanya apa namanya? Merem misalnya kayak gitu. Ya. Walaupun ada orang yang tidur matanya melek ya, tapi kebiasaan orang kalau tidur ya matanya merem ya. Fayakunu mutabiqan lil waqi. Maka itu sesuai dengan kenyataan ya. Kalau ingkana limujibin itu Mas, kalau ada dalilnya pas itu fayakunu mutabiqan lil waqi, maka itu sesuai dengan kenyataan. Maka kalau seperti itu namanya ilmun. Namanya ilmu Mas ya. Jadi hukum jika tidak bisa menerima perubahan, maksudnya gimana tidak bisa menerima perubahan? Maksudnya ya dalilnya itu kuat ya. Wajhu dilalahnya kuat, misalnya kayak tadi panca indera, hisin ya. Dengan mata kita melihat sendiri bahwasannya tembok itu putih. Ya, secara akal 1+1 2 ataupun adat bahwasannya orang itu kalau tidur itu matanya merem. Nah, itu sesuai dengan kenyataan. Maka itu adalah ilmu. Ya, maka fa ilmun kal hukmi bi an nabihi ju'an aw atshan. Ya, maka itu hukum, maka itu ilmu. Ya, seperti hukum bahwasannya apa orang itu ju itu apa? Lapar, au atshan atau haus. Au bi anna zaidan mutaharrikun mimman ra'ahu mutaharrikun. Ataupun apa hukum bahwasannya Zaid itu mutaharrik, bergerak ya, dari orang yang melihat bahwasanya dia itu bergerak ya, bagi orang yang melihat bahwasanya itu bergerak, dia itu bergerak. Au bi annal alam haditsun, au bahwasanya alam semesta ini hadis baru ya, bahwasanya alam semesta ini hadis ataupun baru. Au bi annal jabala min hajarin, atau ya bahwa ilmu bahwasannya apa namanya al jabal itu gunung itu dari batu ya, dari batu misalnya. Nah, itu kan udah itu ilmu semua Mas, ilmu. Ya, karena dalilnya pas. Ya, misalnya kayak alam hadisun ini ya, kita ambil contoh alam hadisun ini. Misalnya al-alamu hadisun misalnya ya. Kan kita melihat alam itu dari segi apanya sih? Alam itu apa? Mutaghayyirun ya, mutaghayyirun. Ya. Alam itu bisa berubah-berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun, dan segala sesuatu yang berubah-berubah itu sesuatu yang baru. Maka kita bisa simpulkan bahwasannya alam itu adalah baru ataupun hadis. Ya. 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 Jadi apa itu semua melalui kalau dalilnya benar berarti nggak menerima perubahan Mas. Ya. Bi anal jabal min hajarin ya, juga apa jabal itu apa gunung itu dari batu. Nah, itu juga apa namanya ilmu juga ya, karena betul sesuai dengan kenyataan. Ya. Wa in qabila taghayyur, jika hukum tersebut menerima perubahan, bisa berubah, bi alam yakun limujibin. Nah, gak ada dalil Mas. Ya. Jadi jika hukum tersebut didapat dari bukan dalil ya, ya maka nanti ending-endingnya dia bisa berubah ya. Bi alam yakun limujibin, tidak ada sesuatu yang mempengaruhinya atau dalil ya, ataupun ada dalil tapi kita melihat dari sisi yang lain. Ya, sisi yang salah, wajah dilalahnya salah. Ya. Mimman dzukira ya. Mimman dzukira ini kembali ke ini ya. Min hissin walau batin au aklin au adatan. Au aklin au adatin ya. Tobaqal waqi amla, baik itu secara kenyataan atau tidak, ya. Ya.
Yataghayyaru awal bitashdid. Karena apa? Karena nanti yang pertama ini jika sesuai kenyataan maka nanti efeknya apa? Yataghayyaru awal bitashdid, ya. Nanti bisa berubah karena keraguan, karena tanpa dalil, ya, otomatis ragu. Watsani kalau nggak sesuai kenyataan maka alasannya apa? Ya. Watsani bihi ay bitashdid, ya. Nanti berubahnya itu dengan apa? Dengan keraguan, ya. Kalau emang nggak sesuai dengan kenyataan, au bil itila ala ma fil amri, atau dia tahu kenyataannya gimana, Pak Tikodun, maka ini namanya itikod. Ya, jadi misalnya ada orang, ya, ada orang yang berkeyakinan bahwasannya siapa namanya tembok rumah antum itu putih, ya, tembok rumah antum itu putih. Nah, kemudian kenyataannya enggak, atau kenyataannya beneran, ya, kenyataannya emang tembok rumah antum putih, tapi dia mengetahui itu tanpa adanya dalil, Mas. Tanpa adanya dalil, dia cuma nebak-nebak saja. Atau ada dalil tapi dia itu analisisnya nggak mendalam gitu loh. Ya, sehingga nanti bisa berubah, ya. Nah, maka itu dinamakan i'tiqad, cuma keyakinan saja. Kayak kita sebagai mukallid misalnya, saya kan ikut mazhabnya Imam Syafi'i misalnya, ya. Itu kan saya kan nggak tahu gimana. Misalnya sholatnya Imam Syafi'i kayak gini. Ya saya kan cuma ikut-ikut saja, nggak tahu proses dalilnya itu apa. Itu namanya i'tiqad. Kita itu i'tiqad, bukan ilmu. Karena ilmu itu harus didasari dengan dalil yang pas, analisis yang mendalam dengan ijtihad, baru itu dalil namanya. Kalau kayak kita itu i'tiqad namanya itu, ya. Karena kita bi'lam yakun limujibin, kita nggak punya dalil, atau punya dalil tapi ya kita cuma ikut-ikutan saja. Baik itu nanti sesuai dengan kenyataan atau enggak, ya. Ya. Dari kenyataan, misalnya apa yang saya ikuti dari Imam Syafi'i itu memang benar, ya, i'tiqad. Nah, atau enggak sesuai kenyataan, ya tetap dinamakan i'tiqad, ya. Misalnya apa yang diijtihadkan oleh Imam Syafi'i itu salah misalnya. I'tiqad. Ya. Jadi kalau sesuai kenyataan, ya bisa berubah dari segi apa? Ragu, ya. Karena orang kalau saya ikut Imam Syafi'i, ya sesuai dengan kenyataan, ya betul, ya. Tapi kan ada rasa ragu dalam diri saya. Ini betul nggak? Ya, karena nggak didasari dengan analisis yang kuat, ya. Orang kan ragu-ragu kalau ikut, ya. Misalnya saya ikut antum misalnya. Ikut arahan antum, ya saya juga ragu-ragu gitu loh. Karena tidak didasari dengan analisis yang kuat. Saya cuma ikut-ikutan. Atau nggak sesuai. Nanti berubahnya itu bisa dengan keraguan atau al-ittila ala ma fi nafsil amri, ya. Ya, nanti apa namanya antum bisa membuktikan sendiri bahwasannya itu nggak sesuai dengan kenyataan, salah maksudnya. Maka ini namanya i'tiqad. Fa wa huwa i'tiqadun shahihun in tabaqal waqi'. Ya. Jadi i'tiqad ini ada i'tiqad yang namanya sahih jika sesuai dengan kenyataan. Tadi kan i'tiqad kan ada yang sesuai dengan kenyataan, ada yang enggak. Misalnya saya ikut arahan antum bahwasannya tembok itu putih, tembok rumah antum itu putih, ya. Nah, kalau sesuai ya berarti i'tiqadun shahihun, ya. In tabaqal waqi' jika sesuai dengan kenyataan, ya. Kai'tiqadil muqallid sunniyatad duha, ya. Misalnya keyakinan seorang muqallid, ya, seperti kita itu kan muqallid, pengikut, ya. Sunniyatad duha, sunnahnya duha, ya. Kita ikut misalnya siapa, ulama siapa. Ya, itu i'tiqadun shahihun, ya. I'tiqad yang betul. Wa illam yutabiq al-waqi'. Jika i'tiqad kita itu tidak sesuai dengan kenyataan, saya ikut antum, ya, bahwasanya tembok rumah antum itu putih. Ternyata nggak sesuai dengan kenyataan. Merah ternyata dengan rumah antum. Maka i'tiqadun fasidun, maka itu dinamakan i'tiqad yang fasid. Ya, ka'tiqadil falsafi qidamal alam. Seperti keyakinannya ulama filsafat bahwasannya alam itu adalah qadim, ya, alam itu adalah qadim bukan hadis, ya. Qadim itu kan berarti kan ada di zaman azali. Ya, tidak ada permulaannya, ya, qadim. Gimana, Mas? Paham ya masalah ilmu dengan i'tiqad, ya? Pak Ustadz. Tadi berarti kalau punya dalil pun, kalau dia nggak ngerti cara pakai dalilnya, maka dia nggak ilmu, ya? Iya, misalnya lagi, ya, kayak sholat, ya, sholat. Dalilnya wajibnya sholat kan aqimus sholah, ya. Aqimus sholah itu dalil. Yang betul kan kita melihat dari sholat, analisisnya, cara analisisnya kan kita melihat dari sholat itu dari segi apanya, perintahnya. Aqimus sholah itu perintah. Ya, perintah untuk sholat. Wa kullu amrin, dan setiap perintah itu berfaedah wajib.
wajib. Maka nanti hasil dari ijtihad tadi itu ya, maka akan menghasilkan hukum atau tasdik apa? Sholat itu wajib, gitu kan? Nah, itu yang betul. Ya. Kadang orang kan melihat sholat dari segi apanya? Dari segi misalnya sholat itu apa? Fil amr misalnya. Atau sholat itu aqimus sholat itu Al-Quran. Dan setiap Al-Quran itu wajib. Maka sholat itu wajib. Misalnya jadi analisisnya udah salah, teori analisisnya. Cara analisisnya udah salah, metode analisisnya. Tapi sesuai kenyataan, hasilnya sama. Nah, itu juga itikad Mas namanya, Mas. Itikad yang Siap. sesuai dengan kenyataan. Gimana, Mas? Siap, Ustaz. Jelas ya? Ya. Mas Ahmad udah datang? Ini Ustaz saya, Ustaz. Oh iya, siap. Ya, jadi bisa dibedakan ya antara ilmu dengan itikad. Kalau ilmu itu nggak bisa berubah ya, karena orang kan kalau udah analisis kan, kalau udah betul analisisnya nggak bisa berubah. Beda lagi kalau itikad, misalnya kayak tadi itu saya itu ya, misalnya saya coba ijtihad masalah sholat misalnya itu, saya kan nggak tahu ya, bukan mujtahid, otomatis ada keraguan dalam diri saya. Beda lagi kalau udah yakin, udah analisis mendalam, dalilnya gini-gini, udah analisis. Nah, dan sesuai kenyataan, ya berarti itu ilmu namanya. Berarti Ustaz, kita hakikatnya masih iqodiyah ke para imam mazhab. Iya, nama kita itu posisinya sebagai itikad ya. Kita itu posisinya sebagai itikad ya. Mu'taqid kita itu bukan ilmu. Kalau ilmu itu harus analisis langsung. Ya kayak Imam Syafi'i itu berarti alim, dia itu beneran alim. Kayak kita itu mu'taqid itu, orang yang cuma meyakini. Karena kita itu cuma yakin, cuma tahu dalilnya. Oh, saya tahu wajibnya sholat itu dalilnya aqimus sholah. Tapi cara ijtihadnya kan nggak tahu, analisisnya gimana. Ya, ya berarti kita itu itikad. Ya, jadi syarat agar pengetahuan kita itu dinamakan ilmu ya harus ada dalilnya. Kemudian setelah ada dalilnya, analisisnya udah pas. Nadhor ya, kalau bahasanya di sini itu nadhor. Nadhornya itu harus sesuai. Kita melihat aqimus sholah itu dari segi amrnya. Ya, kemudian setiap amr itu berfaedah wajib, maka sholat itu wajib. Kalau sesuai berarti ilmu. Kalau nggak sesuai, walaupun nanti sesuai kenyataan, berarti tetap ikut namanya. Ya, ketepaan. Betul. Wah, nama akunnya kok keren ini, Bejorka. Nama doang, Ustaz. Oke. Jelas ya? Jelas, Ustaz. Oh iya, belum di-share ya. Ya, perbedaan antara itikad dan ilmu. Ya, yang semangat ya, kita itu kan ilmu itu kan kalau kita baca buku taklim muta'allim kan ya, kalau kita cari uang aja itu yang mana uang itu dunia itu rendah, kedudukannya paling rendah di sisi Allah. Apalagi cari ilmu yang kedudukannya itu paling tinggi ya, semakin berat ya. Nah, cari harta saja itu butuh perjuangan, apalagi cari ilmu yang kedudukannya paling tinggi. Ya, jadi ya kita harus mau nggak mau harus tetap semangat teman-teman ya. Belajarnya kapanpun semangat ya. Insya Allah. Ya kalau nanti antum ada yang rezeki ada ke Timur Tengah, ke Mesir atau apa ya, nanti antum udah tahu lah gimana perjuangannya. Bisa lulus. Oke. Jelas ya. Sekarang tadi kan hukum jazim ya, hukum jazim. Ya, hukum jazim itu hukum yang sangat yakin, Mas, pasti. Kalau pasti kan berarti 100%. Ya, kayak ilmu tadi, baik itu ilmu atau itikad. Itikad itu 100% ya, walaupun saya tadi nebak itu, dalil saya salah, tapi saya yakin gitu. Ada kan orang yang dia dalilnya salah, cara melihat dalilnya salah misalnya, tapi dia itu yakin. Yakin aku bahwasanya sholat itu wajib, walaupun analisisnya salah. Ya tetap dinamakan ilmu hukmul jazim ya, hukum yang 100% karena dilihat dari dirinya ya, keyakinan dirinya. Hukum jazim. Nah, ini ada yang ghairu jazim. Kalau hukumnya ghairu jazim, berarti kan kalau ghairu jazim itu kan nggak sampai 100% ya. Ada kalanya dzon, ada kalanya syak ya, syak itu 50. Dzon itu 75 ke atas. Kalau waham itu
25% ya, 25% ke bawah. Itu namanya, atau 25% ke atas, nggak sampai 50%, atau 25% ke bawah. Itu namanya waham. Ya. Jadi ghairu jazim, kalau hukumul jazim tadi ada kalanya ilmu, ada kalanya itikad. Itikad ada kalanya fasid, ada kalanya soheh. Ya, ketepaan betul soheh, ketepaan salah ya fasid. Ya, kalau ghairu jazim itu kalau ada kalanya don, ya enggak 100% ya, waham ada syak. Li'annahu rajihun au marjuhun au musawin. Karena ada kalanya ghairu jazim ini hukum ini ada kalanya rojih. Kalau rojih itu kan berarti banyak yakinnya, banyak yakinnya. Misalnya saya analisis bahwasannya rumahnya Mas Yunus ini temboknya warnanya putih. Ya, saya analisis itu, ya, saya analisis. Nah, gini. Nah, tapi hukumnya nggak jazim ya, hukumnya nggak 100% saya yakin. Ya, nggak 100%, masih ada keraguan di sana, tapi masih menang yakinnya. Berarti kan rojih yang diunggulkan. Berarti itu namanya dzon, ya. Itu namanya dzon. Ya. Au marjuhun, atau nek marjuhun, kalau marjuhun kebalikannya roji, kalau roji yang diunggulkan, kalau marjuh yang dilemahkan, berarti 25% ya. Itu namanya waham ya, waham ya. Kalau 25% ke bawah atau 25% ke atas nggak sampai 50%, itu namanya waham. Wasyakun, ada kalanya syak 50-50 kalau syak ya. Misalnya dalilnya kurang kuat, misalnya saya ragu ini rumahnya Mas Yunus ini beneran putih atau enggak ini temboknya. Gimana? Musawin ya, sama. 50-50. Gimana teman-teman? Saya mau nanya, saya kan bingung ya, kebalikin domir. Kayak mahkum bih itu balik ke mana? Al apa ke mana, Ustaz? Mana ada mahkum bih? Itu li rojahanil mahkum bih. Belum, saya kan baru baca matanya, Mas. Oh iya, siap, Ustaz. Oke, ya. Ta'rifudz dzanni wal wahmi wasyakki ya. Definisi dzon, definisi dzon ya, waham dan syak. Apa sih definisinya? Al hukmu ghairul jazim. Tadi hukum ghairul jazim itu kan yang enggak 100% yakin itu kan ada kalanya dzon ya. Dzon, waham, syak. Li'annahu ghairu jazim ya, karena dia itu enggak jazim, enggak 100% ya, berarti ya di bawahnya ya. Imma rojihun, ada kalanya rojih, ada kalanya diunggulkan 75% ke atas, li rujahanil mahkum bih ala nakidihi. Ya. Jadi kalau di mantik itu tasdik itu kan ada ada mahkum alaih, ada kalanya mahkum bih. Misalnya ya, tembok itu putih. Tembok itu putih. Mana mahkum bih, mana mahkum alaih? Mahkum alaih itu yang alaih yang dihukumi terhadapnya. Alaih kan terhadapnya ya. Yang dihukumi terhadapnya. Berarti mahkum alaihnya mana? Tembok ya. Tembok. Ya, kalau mahkum bih dihukumi dengannya. Berarti yang dibuat untuk menghukumi ya. Yang dibuat untuk menghukumi. Dihukumi dengan apa tembok itu? Dihukumi dengan putih. Zaid berdiri. Berarti mahkum alaihnya Zaid ya, yang dihukumi itu Zaid. Dihukumi dengan apa? Dengan berdiri misalnya. Berarti berdiri itu adalah mahkum bihnya. Hukumnya dihukumi dengan apa? Dihukumi dengan berdiri. Ya. Imma li rojihin li rujahanil mahkum bih ya. Ada kalanya itu ya karena hukum ghairu jazim itu ada kalanya rojih. Ya, rojih ya li rujahanil mahkum bih ala nakidi, karena rojihnya atau unggulnya mahkum bihnya. Ya berarti kalau tembok putihnya tadi itu lebih diunggulkan daripada enggak putih. Ya. Kan kalau dzon kan kalau enggak jazim kan ada kalanya kemungkinan putih, ada enggaknya ya. Kemungkinan putih atau enggak. Ya. Kalau putih ya berarti kebalikannya, nakid itu kebalikannya. Ya. Nah, ini mana yang lebih diunggulkan antara putih dan enggak putihnya, ini mana yang lebih diunggulkan? Nah, kalau yang diunggulkan itu mahkum alaihnya, berarti mahkum alaih kan putih, berarti kan putihnya di atas kebalikannya, berarti enggak putihnya, maka ini namanya dzon. Nah, namanya kayak ini dzon. Au marjuhun. Ya, atau ada kalanya marjuhun. Hukum yang ghairu jazim ini ada kalanya marjuh. Li marjuhiyatil mahkum bih, ya. Kenapa marjuh? Ya, enggak diunggulkan. Kenapa enggak diunggulkan? Karena tidak unggulnya
ya, tidak unggulnya mahkum bihnya itu yang dihukumi, berarti putihnya itu nggak diunggulkan. Ya, berarti banyak ragunya terhadap hukum tembok putih itu. Berarti lebih banyak prasangka kita terhadap hukum tembok putih itu lebih banyak enggaknya. Kemungkinan besar enggak, tapi ada kemungkinan putih. Nah, ya. Bihi linakidi terhadap Marju kebalikan bedanya yaitu roji putih. sama marju apa, Sat? Ya kalau roji kan isim fa'il. Isim fa'il berarti kan yang diunggulkan. Kalau marju kan yang enggak diunggulkan kayak gitu. Kalau marju kan yang enggak diunggulkan. Saya kira tadi roji yang unggul, marju yang diunggulkan. Enggak. Fal wahmu, maka ini namanya waham. Jadi kalau yang mahkum bihnya itu lemah ya, lebih kuat enggak kebalikan daripada mahkum bihnya, berarti lebih kuat enggak punya daripada putihnya. Misalnya saya meyakini rumahnya Mas Yunus itu enggak putih itu 30% atau enggak 30% ya. Misalnya 20%. Tapi enggak putih, kemungkinan enggak putih itu 80%. Ya, berarti namanya marju kayak gini. Marju. Au musawin sama. Limusawatil mahkum bih ya. Mingkullin nakidaini alal badal ya. Jadi karena samanya mahkum bih dari segi kebalikannya ya. Antara putih enggak putih itu 50-50. Lil akhor alal badal lil akhor sama ya. Lil akhor ini ta'alluqnya ke apa namanya? Ta'alluqnya limusawa ya. Hubungannya lam ini. Jadi samanya mahkum bih dan kebalikannya secara seimbang ya, 50-50. Maka namanya syakku, fasyakku. Ini namanya syak. Ya, ini namanya adalah syak. Bahwa bihila bima qablahu hukmani ya. Nah, ini berbeda dengan yang sebelumnya yaitu apa namanya? Waham ya. Hukmani ya, hukmani kama qala Imam Haramain Al-Ghazali wa ghairuhuma dan selain Imam Haram dan Imam Ghazali mengatakan asyakku itiqadani ya yataqawamu sababuhuma ya. Jadi syak itu mempunyai dua hukum rek ya. Ya, syak itu mempunyai dua keyakinan ya. Karena 50-50 kan, misalnya saya ragu ini 50-50 antara tembok rumahnya Mas Yunus ini putih atau enggak. Berarti kan ada dua hukum. Ada dua keyakinan, yataqawamu sababahuma ya. Yang mana sebabnya itu saling seimbang. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Haramain dan Imam Ghazali bahwasanya syak ini punya dua hukum. Qala ba'dul muhaqqiqin ya, telah berkata sebagian ulama muhaqqiqin ya, laisal wahmu asyaqqu minat tasdiq. Nah, ini keren ini. Waham sama syak itu bukan dari tasdik. Karena tasdik itu ya minimal dzon lah ya, lebih dari 50% lah atau 70% lah. Adapun kalau syak itu 50-50 bingung dia. Apalagi waham cuma keyakinannya 25% saja. Maka ini tidak bisa dinamakan tasdik. Nah, ini pendapat yang kedua ya. Pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwasanya waham dan syak ini bukan bagian dari tasdik. Bal minat tasawur, ini tasawur ini Mas Yan ini. Kalau ragu kayak gini itu tasawur. Tasdik itu yakin, hukum. Ya. Atau minimal 70% dzon. Idzil wahmu mulahadzatu tarfi al marjuh. Karena waham itu memperhatikan bagian yang tidak diunggulkan. Ya. Ya, kayak tembok putih rumahnya Mas Yunus itu saya melihat dari sisi tembok itu putih, tapi tembok putih itu cuma 25% kemungkinan. Saya melihat dari itunya. Berarti kan marjo berarti ya, enggak diunggulkan. Ya. Wasyakku ataraddud fil wuku walal wuku. Adapun ragu ya, syak itu ya taraddud bingung antara terjadi beneran putih atau enggak putih. Walal wuku enggak putih ya. Fama urida mimma marra fama urida mimma marra annal aqlab yahkumu bil marju' al musawi indahu mamnu'un ala hadza. Maka dari sini bisa kita pahami apa yang dijelaskan atau dikendaki dari pendapat yang pertama tadi ya, min anal aqla yahkumu bil marju', bahwasanya akal ini menghukumi marju', bahwasanya marju' itu ada hukumnya tasdik misalnya ya. Bisa dihukumi tasdik ya, yahkumu akal ini menghukumi marju' ya, walaupun cuma 25% ya, tembok itu putih atau musawi ataupun 50-50 indahu ya, menurut mereka mamnu'un ala hadza, maka ini
Ini nggak boleh di sini. Nggak bisa hukum. Hukum itu harus minimal dzon atau yakin. Waqad awdahtu dzalika fil hasyiyah. Ini sudah saya jelaskan katanya Syekh Zakaria di hasyiyahnya beliau. Waqad yutlaqul ilmu ala dzon. Ya, ini. Kalau yang belajar fikihnya Imam Syafi'i, yang belajar Belajar buku-bukunya Syafi'iyah ya. Baca fikihnya Syafi'iyah ini, yutlaqul ilmu ala dzon. Ilmu itu terkadang dimutlakan kepada dzon. Ke aksi, begitu juga sebaliknya. Dalam kitab fikih itu. Jadi antara dzon dan ilmu itu ya hampir nggak ada bedanya. Majazan, tapi secara majas ya, majas. Ya. Fal awwalu ka qaulihi ta'ala, ya sebagaimana di dalam firman-Nya Allah, fa in alimtumuhunna mu'minatin ya. Dzanantuhumma ya. Alim di sini bukan ilmu yang secara 100% betul, yakin, enggak. Tapi di sini alim tuhunna ini dzon. Ya. Coba sebaliknya yang menamakan ilmu tapi dipakai ibarat dzon ya. Misalnya yang kedua, wasani ka qauli ta'ala, sebagai firman-Nya Allah Ta'ala, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ya, mereka yang meyakini ya, yang menyangka ya. Aslinya kan meyakini bahwasanya mereka bertemu Allah ya, akan bertemu Allah. Ya, bertemu Allah. Aslinya kan bertemu Allah itu sebuah keyakinan, bukan sebuah bukan sebuah prasangka, yakin kan? Yakin. Ya, wa yutlaqu syak kama yutlaqu lughatan ala mutlaqit taraddud asyamil lidzani wal wahmi. Di sini syak dimutlakan secara majas, bagaimana secara bahasa dimutlakan kepada apa? Ala mutlaqit taraddud asyamil lidzan wal wahm. Syak ini terkadang dimutlakan atau diartikan ya, dimutlakan itu diartikan ya kepada mutlaqit taraddud ya, kepada kebingungan yang secara umum. Mutlak itu secara umum ya. Kebingungan secara umum. Ya, kalau bingung secara umum kan ada kalanya dzon, ada kalanya waham kan? Ya. Saya meyakini rumahnya, temboknya Mas Yunus itu putih 25%. 75%-nya saya meyakini enggak putih misalnya. Nah, itu kan mutlak taraddud, keumuman bingungan, keumuman suatu kebingungan kan. Tapi bedanya kalau yang syak itu kan 50-50 ya. Kalau yang waham ini kan ada yang diunggulkan gitu loh. Nah, syak ini secara majas terkadang juga diartikan sebagai kebingungan secara umum, mutlaq taraddud. Kalau bingung secara umum berarti dzon masuk, dzon sama waham masuk dalam kategori syak. Kalau emang syak itu diartikan sebagai kebingungan secara umum, nggak melihat 50-50-nya. Ya. Kalau melihat 50-50-nya ya beda lagi ya. Wa min dzalika qauluhul fuqaha ya, di antaranya sebagaimana perkataan ulama fikih, man tayaqana tuhron au hadatsan wa syakka fi diddihi alima biyaqinihi. Amala amila biyaqinihi. Barang siapa yang yakin suci ataupun hadas, kemudian wa syakka fi diddihi, kemudian dia ragu di dalam kebalikannya, maka umila biyaqinihi, maka dia itu wajib mengamalkan apa yang diyakini ya. Man tayaqana tuhron, barang siapa yang meyakini tuhron, misalnya saya tadi yakin bahwasanya saya sudah wudu ya, karena saya sudah sholat duhur tadi wudu. Nah, wasyakka fi diddihi, tapi saya ragu kebalikannya suci berarti batal ya. Saya ragu. Aduh, saya tadi batal enggak ya? Batal enggak ya? Yang menang siapa? Yang menang yakin kan? Amila biyakinihi, maka yang menang adalah yakin. Berarti saya nggak batal karena saya yakin nggak batal, ataupun batalnya saya masih ragu, berarti masih menang nggak batalnya. Nah, kalau mantapnya, syak di sini, ragu di sini itu mencakup dzon ataupun waham. Ya. Syak di sini itu mencakup dzon, berarti kalau dzon itu ya berarti roje ya 17% ke atas, ataupun marjuh berarti ya 25% ya, 20% ke bawah. Jelas ya, teman-teman? Insyaallah Ustaz. Gimana ya, man tayaqana wa syakka fi diddihi amalan biyaqini. Gimana? Iya, amila di sini, syakka di sini itu maknanya luas ya. Bingung secara umum berarti masuk dzon ataupun waham. Jadi barang siapa yang yakin suci ya, saya yakin suci tadi sholat zuhur saya wudu, jelas-jelas wudu yakin. Tapi setelah itu saya salat mau asar, saya itu ragu, saya
batal nggak ya? Saya kentut nggak ya? Nah, itu kan ragu. Berarti menang siapa? Menang yakinnya. Berarti saya itu statusnya masih suci. Hamilah Amila tuh jadi biyakin. Hamilah Apa? tuh jadi jawab. Jawab. Jelas ya? Insya Oke, Allah. kalau jelas Jelas, kita lanjut ya. Gimana Mas? jelas. Ya. Kalau nggak jelas Lanjut lagi, bilang ya. Ustaz. Iya, nanti Oke. kalau nggak jelas tanya. Pokoknya kita pembahasan mantek ini kita harus sabar ya. Kita harus sabar ya, harus sabar. Ini yang sulitnya apa yang ada yang lebih sulit dari ini? Ustaz? Sebenarnya sih kalau udah pembahasan usulnya langsung kan lebih santai Mas, lebih santai saya kira. Kecuali nanti kalau udah masuk kias ya. Kalau nanti masuk khos itu kan saya kira itu lebih ringan ya. Emang mantek ini kan mukaddimah ini ya salah satu pembahasan yang lumayan susah itu loh. Ya harus sabar. Karena Ya, main-main mantek. tapi mencakup ilmu mantik juga, Ustaz ya, bukan cuma Iya, usul betul. fikih. Nanti akan membantu kita nanti ya ketika pembahasan usul fikih ya. Mantek-mantek ini makanya di sini dibahas ilmu mantek. Tapi tidak mendalam, Ustaz ya, seperti itu. Iya, ya mendalam ya kan bukan hanya mantek. Cuma mantek membantu nanti. Intinya. Yes. Oke, sekarang kita selanjutnya ya. Fal ilmu, maka ilmu kembali ke ilmu lagi. Ilmu kan ilmu jazim ya. Ilmu itu kan ahluk mu'tasdik yang jazim 100% dan juga lam yakbal taghayyuran, tidak menerima perubahan ya. Dalam artian dalilnya itu pas, kemudian wajhud dilalah melihat ke dalilnya itu juga pas. Nah, itu namanya ilmu. Fal ilmu hukmun jazimun la yaqbalu taghayyuran. Ilmu itu adalah hukum yang 100% pasti ya. La yaqbalu taghayyuran, enggak menerima perubahan. Bahwa nadhariyun yuhaddu bil as-sah. Nah, bahwa itu ilmu itu adalah berarti di sini bisa dikatakan bahwasannya ilmu itu apa namanya? Ilmu itu nadhari. Nadhari itu berarti kebalikannya nadhari kan doruri. Doruri itu Nah, bisa diketahui dengan spontan ya. Kalau nadhari itu kan harus mikir. Ya misalnya kayak kita ya hitung-hitungan misalnya 1 miliar dikali 1.250 itu kan nadhari itu kan karena kita harus ngitung ya. Beda lagi dengan kita 1+1 2 langsung spontan ya itu namanya doruri. Nah, ini ilmu itu doruri atau nadhari. Nah, di sini menurut kaul yang asoh ini ilmu itu nadhari. Ya, nadhari yuhaddu ya bisa didefinisikan had ya. Kemarin kita kan bahasa had ya. Ilmu itu nadhari bisa didefinisikan secara asoh, secara sah ya, secara menurut kaul yang asoh. Oke, kita baca syarahnya. Al ilmu hukmun jazimun la yaqbalu taghayyuran. Ilmu itu adalah hukum yang pasti yang tidak menerima taghayyur ya. Fal ilmu al qismu al musamma bil ilmi at-tasdiq ya. Ilmu itu adalah bagian yang dinamakan dengan ilmu at-tasdiq min haitsu tasawwuruhu bi haqiqatihi ya. Ya, karena dia tasawur dengan hakikatnya ya, sesuai dengan hakikat saya menggambarkan di otak saya bahwasanya temboknya Mas Yunus itu putih dan benar kenyataannya putih ya secara hakikat. Bi qarinah siyak ya, dengan qarinah siyak ya, tasawwur bi haqiqatihi bi qarinah siyak ya. Hukmun jazimun la yaqbalu taghayyuran. Ya, ini adalah ilmu itu adalah hukum jazim yang tidak menerima perubahan. Wa huwa nadhariyun yuhaddu bil as. Ini secara as-sah dia itu nadhari bisa didefinisikan. Ya. Ya. Karena kalau nggak nadhari itu nggak bisa didefinisikan, Mas, ya. Misalnya minum itu daruri atau apa minum itu nadhari atau daruri? Minum. Daruri, Ustaz. Doruri kan? Minum ya minum. Apa yang mau di itu? Ya kalau udah tahu doruri ya bisa didefinisikan nggak? Tambah sulit kan? Ya mau menjelaskan gimana? Ya nggak? Yang doruri itu justru nggak bisa didefinisikan, sulit. Ya. Apa tahsilul hasil. Tujuannya didefinisikan kan agar memahami ya. Sementara kita orang-orang sudah pasti pahamnya semua udah paham gitu loh. Paham secara spontan. Yang ngapain maka ya nggak bisa didefinisikan. Nah, tapi ilmu ini menurut kaul yang aso itu nadhari, maka bisa didefinisikan. Wahtaro al-Imam Ar-Razi, Imam Ar-Razi di sini memilih bahwasannya ilmu itu daruri. Ayahsulu bima jarad iltifari nafsi ilaihi min ghairi nadharin wa iktisabin. Ilmu itu bisa dihasilkan dengan
cuma kita melihat diri kita, melihat kita melihat kepada ilmu itu tersebut, ya, tanpa adanya usaha, tanpa adanya analisis yang mendalam. Nah, itu menurut Imam Ar-Razi, li'anna ilma kulli ahadin, karena ilmunya setiap orang, bi annahu alimun bi annahu maujudun, karena pengetahuan setiap orang, pengetahuan setiap orang, pengetahuannya terhadap apa? Pengetahuan setiap orang bahwasannya dia itu mengetahui. Pengetahuannya setiap orang bahwasannya bi annahu alimun, bahwasannya dia itu mengetahui, bahwasannya dia itu ada. Ya, bahwasanya dia ada. Daruriyun, itu daruri bi jami'i ajzaihi. Nah, itu semua daruri beserta dengan anggota-anggotanya, ya, beserta dengan komponen-komponennya, itu daruri, ya. Jadi misalnya saya mengetahui ya, saya mengetahui bahwasanya saya itu tahu bahwasanya saya itu ada, ya. Saya mengetahui bahwasanya saya itu tahu, paham bahwasanya saya itu ada. Itu kan daruri. Saya itu ada, daruri, ya. Boleh saya. Itu saya itu daruri. Itu daruri. Makanya Imam Razi mengatakan ilmu itu daruri. Wa minha tasawurul alam ilmi bi annahu mawjudun bil haqiqah. Ya, di antaranya apa? Di antaranya apa? Tasawurnya ilmu, ya, penggambaran ilmu, ya, tasawuran ilmu bahwasanya ilmu itu ada secara hakikat. Ya. Ilmu itu ada, tasawurul ilmu itu ada secara hakikat. Wa huwa ilmun tasdiqiyun khasun. Maka ini ilmu tasdik hukum ini. Ya. Nah, tapi itu daruri, ya, daruri dalam artian tanpa analisis, ya. Ini mau Kayak mendefinisikan ilmu kan, Tat? apa? Mau mendefinisikan ilmu tuh apa? Siapa? Ini nih lagi bahas gitu kan. Hal ilmu. Ilmu itu intinya kan ilmu itu daruri atau nadori. Menurut pendapat yang asal yang pertama kan bilangnya daruri, nadori, ya. Kalau nadori bisa didefinisikan. Intinya kan yuhaddu, Ya, didefinisikan. ya kan makanya Menurut kaul yang kedua, Imam Rozi, bahwasanya itu daruri. Kenapa kok beliau mengatakan itu daruri? Karena setiap orang itu mengetahui bahwasanya dirinya itu tahu bahwasanya ilmu itu, bahwasanya dia itu ada, gitu loh. Saya sendiri itu mengetahui bahwasanya saya itu tahu, ya, bahwasanya saya itu ada, filsafat ya. nih, Tat. Nah, iya, ya. Iya maksud jadi dia nggak jadi nggak ada ilmu tuh tahu gitu doang kan. Iya, ilmu itu tahu. Saya itu Dia nggak bisa mengetahui didefinisikan kan. bahwasanya, iya, saya itu tahu bahwasanya saya itu tahu bahwasanya saya itu mengetahui bahwasanya Iya, saya iya. itu ada. Iya, iya. Itu kan daruri. Saya kan mengetahui saya hidup, saya ada, daruri, ya. Secara spontan, nggak pakai mikir. Juga diantaranya tasawurul ilmi, ya. Tasawurnya ilmu, bahwasanya ilmu itu ada secara hakikat. Wah, huwa ilmun tasdikiyun khasun. Nah, itu ilmu tasdik secara khusus. Fayakun tasawwur mutlaqil ilmi tasdik bil haqiqah daruriyan wa wal mudda'a. Maka di sini tasawwur mutlaqil ilmi atas diki, maka tasawurnya ilmu, ya, ilmu sendiri itu tasawurnya, ya. Ilmu tasdik, ya. Haqiqah itu daruri. Ilmu itu apa? Ilmu itu, ya, pengetahuan, daruri, kita langsung tahu, gitu loh, ilmu itu apa, gitu loh. Daruri itu nggak pakai kita mikir, ya, nggak pakai definisi. Wa huwal mudda'a, itu yang diklaim. Wa ujiba, dijawab ini apa klaimnya Imam Rozi ini, dijawab, ya. Bimani annahu yata'ayyan ayyakuna min ajza'i dzalik tasawwurul ilmi al-madhkur bil haqiqah. Ah, ini nggak bisa ini yata'ayyan, bahwasanya ini nggak boleh ini yata'ayyan annahu, ini nggak boleh kita mengatakan bahwasanya setiap bagian daripada tasawurnya ilmu, ya, itu hakikat. Tadi kan tasawurnya ilmu kan ajza'i, ya. Bi annahu mawjudun, misalkan ilmu itu ada, itu daruriyun dengan semua bagian-bagiannya, komponennya. Komponennya itu apa aja? Komponennya itu nisbat wal hukum, ya. Ah, misalnya tasawur ilmu bi annahu mawjudun wa tasawur thubuti ilmihi, ya. Misalnya kayak gimana? Kan dihukumi bahwasanya ilmu itu ada, ya. Ilmu itu ada, itu hukum kan, ya, hukum. Jus-jusnya itu apa? Jus-jusnya itu. Jusnya itu kan pertama itu ilmu, yang kedua itu ada kan, ya. Ya. Iya enggak?
Misalnya tembok rumahnya Mas Yunus itu putih. Nah, itu kan tasdek itu ya, hukum ya. Jus-jusnya itu jus itu kan bagian ya. Bagian-bagian daripada hukum ini apa? Ya misalnya tembok bagian pertama, putih bagian kedua, kemudian penyandaran penisbatan tembok putih itu bagian ketiga. Nanti muncul hukum tembok itu putih, tembok rumahnya Mas Yunus putih. Nah, itu namanya jus. Nah, di sini dikatakan bahwasanya itu doruri semua. Bahwasanya ilmu itu ilmunya doruri, maujudnya itu doruri, penyandaran ilmu terhadap ada itu doruri, sampai hukum ataupun tasdiknya itu doruri juga katanya. Nah, ini dirot disanggah sama yang lain bahwasanya yamna'u nggak boleh itu bimani ayatan ayakuna min jazai dzalik tasawurul ilmi al-madhkur bil haqiqah. Ya. Nah, ini nggak bisa ini setiap bagian, semua bagian daripada ilmu itu ya, ilmu maujud itu ya, hukum ilmu maujud itu hakikat enggak. Bal yakfi tasawwuru wajhin. Ya. Fadaruri tasawwurun. Fadaruri tasawwuru mutlaqil ilmi atas diki bil wajhi la bil haqiqah alladzi an-niza'u fihi. Akan tetapi cukup tasawwurunya biwajhin. Ya, akan tapi cukup tasawwurnya cuma biwajhin saja. Ya. Ya, jadi sebagian ada yang doruri, sebagian ada yang doruri yakfi tasawwuruhu biwajhin ya. Dilihat dari sisi ini doruri, dia dari sisi ini nadhari. Ya enggak semuanya itu dipukul rata doruri semua. Fadaruri tasawwuru mutlaqil ilmi atas diki bil wajhi. Maka doruri itu fadaruri ya, dorurinya itu apa? Tasawwuru mutlaqil ilmi atas diki bil wajhi. Maka dorurinya itu cuma tasawwur mutlaknya ilmi dari suatu sisi, la bil haqiqah, akan tetapi tidak secara hakikat. Ya. Jadi di sini bicara kita itu katanya mayoritas itu kita bicara hakikat. Ya, sedangkan secara hakikat pengetahuan terhadap ilmu, ya, ilmu itu bahwasanya ilmu itu ada, itu enggak secara utuh itu doruri semua. Ya. Tidak doruri semua, tapi sebagian memang ada yang doruri ya, bil wajhi ya. Bal yakfi tasawwuruhu biwajhin ya, dari suatu sisi, tapi enggak semua sisi. Ya, sehingga kita bisa mengatakan itu doruri, enggak. Wa ala mahtarahu fala yuhaddu, maka atas dasar pendapatnya Fakhruddin Ar-Razi itu, Imam Ar-Razi ini ya, Imam Ar-Razi ini beliau mengatakan bahwasannya alamah tarahu, atas dasar pendapat apa yang dia pilih itu, maka fala yuhaddu, ilmu itu tidak bisa didefinisikan. Itla faedah dan min hadid daruri, karena nggak ada faedahnya kita mendefinisikan sesuatu yang sudah jelas. Ya. Ya kayak tadi minum kita semua udah paham kan minum itu seperti apa bentuknya. Daruri kan, kita langsung tahu gitu loh minum itu apa gitu. Minum itu apa kita udah tahu. Yang ngapain didefinisikan gitu loh, nggak ada faedahnya. Minum adalah memegang gelas, memasukkannya. Nah, itu nggak perlu ya. Lihusuli bighairi hadin, karena itu bisa kita pahami lihusulihi bighairi hadin tanpa definisi. Gunanya definisi itu untuk mentasawurkan kan ya. Ya, misalnya kayak Amerika itu gini kan. Kita kan nggak tahu Amerika itu kayak apa. Jadi didefinisikan Amerika itu apa agar kita tasawur, penggambaran. Nanti kalau kita udah di Amerika berarti tasdek kayak gitu kan ya. Gunanya definisi kan untuk mentasawur. Sedangkan kita kalau udah kita tahu yang ngapain didefinisikan, kita udah paham. Iya, gimana? Itu saya belum paham ibarah yang bal yakfi tasawwuruhu biwajhin. Iya, yakfi tasawwuruhu biwajhin ya. Ya, jadi ada tasawurnya, yakfi tasawur itu aja ilmu Mas. Jadi ilmu itu seakan-akan ini dijawab tapi mengakui bahwasanya sebagian emang ada yang doruri. Ilmu itu ada yang doruri ya. Ilmu sebagian itu baik itu jus-jusnya, tasawurnya itu jus-jusnya itu kan ilmu itu hukumnya kan ilmu itu ada. Jusnya itu apa? Bagian-bagiannya ilmu. Yang pertama bagiannya itu yang pertama ilmu, yang kedua maujud.
kemudian penyandaran atau penisbatan bahwasanya ilmu itu ada, kemudian muncul hukum ilmu itu ada, kan kayak gitu kan. Nah, yang Imam Ar-Razi ini mengklaim bahwasanya semua ini dari mulai tasawurnya ilmu, tasawurnya maujud, ya penisbatannya, kemudian hukumnya itu semua doruri, dia mengatakan. Nah, tapi di sini dijawab bahwasanya nggak doruri semua. Sebagiannya doruri emang, ada sebagian yang doruri, tapi nggak semuanya doruri. Misalnya kayak yang doruri itu apa? Misalnya maujudnya. Wujud kan doruri, ya. Saya kan doruri, wujud itu kita langsung bisa memahami doruri ya, wujud itu ya. Kayak gitu ya. Fadaruri tasawwur mutlaqil fadaruri tasawwur mutlaqil ilmi atas diki bil wajhi. Dorurinya itu mentasawurkan ilmu secara tasdik, secara luas, tapi dari suatu sisi, enggak semua sisi. La bil haqiqah, tidak secara hakikat, secara semua, utuh. Yang mana alladzi an-niza'u fi, yang mana yang jadi perdebatan itu hakikatnya. Oh, cepat selesai mantek ini ya. Menguras otak Saya udah dan pusing saya. tenaga. Iya, menguras otak dan tenaga ya. Waqala Imamul Haramain, Imam Haramain mengatakan huwa nadhuriyun ya. Imam Haramain mengatakan ilmu itu nadhuri, lakinnahu asirun. Lakinnahu usrun ya, akan tapi ilmu itu nadhuri tapi dia usrun, sulit untuk dipahami, sulit untuk didefinisikan. Ai la yasulu bin nadhurin dakikin, la yasulu. Ai maksudnya bahwasanya ilmu itu emang dia itu nadhuri tapi tidak bisa dihasilkan kecuali dengan analisis yang rinci, yang dalam li khafaihi, karena ilmu itu adalah sesuatu yang samar. Wa ma la ilaha illa asluh ya. Dan wa mala itu condong ya. Condong terhadap pendapat ini, pendapatnya Imam Haramain ini ya, ilahi pendapatnya Imam Haramain al aslu, yaitu yang punya kitab Jamul Jawami ya, Imam Subuki. Haitsu qala, yang mana beliau mengatakan, Imam Subuki ini farra'yu al imsaku an ta'rifihi ya. Jadi pendapat saya ya al imsak, yaitu bertahan untuk tidak mendefinisikannya ya, karena ilmu itu walaupun dia nadhori ya, ini pendapat beda ini ya. Jadi dia itu nadhori ya, menurut Imam Haramain dan siapa namanya ini Imam Subeki ini yang punya kitab Jamul Jawami ini, menurut mereka itu nadhori, betul nadhori. Tapi untuk mendefinisikan ilmu itu sulit. Apa ilmu itu? Luas ilmu itu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila ya. Kita tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali sedikit. Ilmu itu sulit. Sulit didefinisikan apa ilmu itu? Sulit. Ya. Dia emang nadhori tapi sulit didefinisikan. Ya. Sulit didefinisikan. Beda dengan mendefinisikan Amerika. Amerika itu adalah gini. Selesai. Ya. Tapi kalau ilmu itu apa ya? Samar sekali itu, khofa itu ya. Samar, sulit. Ya. Itu menurut pendapatnya Imam Haramain. Maka di sini dikatakan siapa namanya Jamul Jawami ya, Sahibul Jamul Jawami, Imam Subuki mengatakan walaupun dia itu nadhori tapi saya nggak mau mendefinisikan karena sulit. Ai al masuk bidzalika tasawur al asir, karena ini sulit ini ya. Saunan lin nafsi an masyaqqatil khawdu fil usri ya. Karena apa? Kenapa nggak mau definisikan? Ya menjaga diri aja agar kita tidak terjerumus terhadap curang ya, curang kesusahan. Ngapain kita ngabisin tenaga untuk mendefinisikan sesuatu yang samar gitu loh. Ya udahlah, biarin. Buat capek aja gitu intinya ya. Ngapain kita capek-capek mendefinisikan sesuatu yang sulit bagi kita untuk kita jangkau. Qolal imam ya, jika dikatakan imam di sini berarti ini al apa ini namanya ya? Al lil ahdi adzihni ya. Jika utlikol imam di dalam permasalahan usul, maka maksudnya itu apa? Imam Haramain ya. Imam Haramain ya. Insyaallah Imam Haramain ya. Imam Haramain mengatakan wa imma zisu an ghairihi min aqsamil i'tiqad bi annahu i'tiqadun jazimun mutabiqun thabitun falaysa hadha haqiqatahu indahu wa tarjum ziyadati. Imam Haramain mengatakan wa yumayyaz an ghairihi min aqsamil i'tiqad, beda lagi ilmu itu, wa yumayyaz dibedakan min ghairihi, hinya itu kembali ilmu ya. Beda lagi dengan selain ilmu ya, ilmu jazim ya. Ilmu jazim kan tadi ada ilmu yang pasti itu kan ada dua ya. Hukum yang pasti atau tasdik yang pasti itu ada dua kan tadi kan. Ada ilmu, ada i'tiqad. Nah, ini bedanya di sini. Jadi kalau ilmu itu beda dengan
min aqsamil i'tiqad, dari pembagian i'tiqad ya, beda. Bahwasannya i'tiqad jazimun mutabikun tsabitun. Ya. Bi'annahu i'tiqadun. Ya, jazimun mutabikun tsabitun ya. Jadi i'tiqad itu adalah bi'annahu i'tiqadun jazimun mutabikun tsabitun. Hunya itu kembali ke mana? Hunya kembali ke ilmu ya kayaknya ya. Dibedakan dengan selainnya ya. Jadi ilmu itu beda dengan pembagian i'tiqad yang lain. I'tiqad kan dia ada dua ya. I'tiqad sahih, benar jika sesuai kenyataan. Keyakinan yang salah jika tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu bedanya apa? Bahwasanya ilmu itu adalah keyakinan yang pasti, yang 100%, yang sesuai, ya pasti sesuai karena ya. Sabitun, dan yang tetap. Udah terstempel ya, udah pasti betulnya. Ya. Falaisa hadza haqiqatahu indahu. Ya. Falaisa hadza, ya ini definisi ya, ini definisi ya. Jadi ada yang mendefinisikan ilmu itu bahwasanya ilmu itu apa? Ilmu itu adalah sebuah keyakinan yang pasti, yang sesuai dengan kenyataan dan yang tetap. Nah, falaisa hadza ini bukan definisi haqiqatahu ya. Jadi menurut Imam Haromen tadi kan berpendapat bahwasanya ilmu itu nadhari emang. Tapi sayangnya sulit untuk didefinisikan, nggak bisa. Makanya beliau mengatakan ketika ada orang yang mendefinisikan ilmu bahwasanya ilmu itu adalah i'tiqadun yang keyakinan yang pasti, yang 100%, yang sesuai dengan kenyataan dan tetap, maka falaisa hadza haqiqatahu indahu. Maka ini bukan hakikatnya menurut Imam Haromen. Maka ini bukan definisi secara hakikat. Ya, ini bukan definisi secara hakikat. Wa tarjih min ziyadati. Ini tarjih itu di sini kan Ustaz Zakaria kan merojihkan bahwasannya ini hukum ilmu itu kan nadhari, bisa didefinisikan itu tarjihnya ataupun pengunggulan dari siapa? Dari Ustaz Zakaria sendiri. Gimana teman-teman? Jelas? Jelas, Ustaz. Ada pertanyaan? Nggak ada, Ustaz. Wah. Gimana yang lain? Jelas ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan. Oke, ya. Kalau gimana? Mas Indra? Nggak ada, Ustaz. Ya, Ustaz. Oke, kalau udah jelas ya. Ya mau nggak mau kita harus memahami mantek kalau emang pengen usul ya. Oke, kita harus paham mantek. Ya. Ya, semoga bisa tetap istiqomah ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.